misalkan dari RT 2, 3, dan 4 ya, yang 4 yang belum update masuk, tentunya dari data-data tersebut tentu nanti akan diverifikasi di data yang verifikasi ya. Jadi nanti sebagai acuan, dan kami berharap di dalam penetapan KPM ini betul-betul nanti tidak menjadi timbul permasalahan ya. Dalam artian apa? Secara gampang itu orang iring si A uli, jadi kayak orang uli dari yang kepolisi. Nah, kita juga ada masukan dari tentunya bukan hanya kita dari pemerintah desa, tentunya Pak RT, Pak RW yang menjadi nakoda di wilayah juga nanti akan ditanyakan. Kami dari pemerintah desa tidak mempermasalahkan berapa nominal jumlahnya. Yang penting nanti ketika panjenengan ditanya oleh warga itu bisa menjawab, kenapa di wilayah saya mendapatkan sekian, ini loh kriteria alasannya ini dilakukan. Itu jadi saya berharap nanti Pak RT, Pak RW dapat menyampaikan hasil dari keputusan ini, karena ini musyawarah, jadi ini adalah keputusan bersama, sehingga nanti ketika ditanya oleh warga itu dapat menjelaskan. Itu yang utama, karena jelas nanti akan timbul pertanyaan dari warga itu kalau misalnya kira-kira itu, makanya nanti disampaikan. Kemudian terkait dengan kuota yang ada di KPM, apakah akan mempengaruhi dari penggunaan dana desa? Tentu akan mempengaruhi dari kegiatan pelaksanaan pembiayaan APBD desa yang sudah disepakati oleh pemerintah desa dengan BPD. Artinya apa? Kalau bagi kami dari pemerintah desa, ini secara undang-undang boleh ini tidak menyalahi aturan berapapun jumlah. Itu tidak menyalahi aturan, tetapi tadi yang saya sampaikan kepada panjenengan, PR panjenengan nanti dapat memberikan pemahaman kepada warga hasil dari nominasi calon yang mendapatkan BLT dana desa. Kemudian berlanjut kepada kegiatan program di tahun 2021 yang dalam penganggaran di APBD karena ini tadi disebutkan jumlahnya 781 juta, itu jumlah yang tidak sedikit. Sedangkan anggaran untuk dana desa itu dimungkinkan atau tergambar sebagaimana acuan di tahun 2020 itu untuk dana desanya itu adalah sekitar 1,8 juta, 1 miliar 800 juta sekian itu dana desa. Sehingga nanti otomatis dari nominal dana desa tersebut terkurangi nominal 700 sekian juta untuk BLT. Sehingga nanti tentunya nanti kita jelas ada perubahan di APBD itu sudah pasti. Akan tetapi kami dari pemerintah desa hanya bisa memberikan gambaran ya. Nanti keputusan segala keputusannya kepada musyawarah ini. Artinya apa? Tadi saya sampaikan untuk anggaran BLT itu dari Januari sampai dengan Desember dibagi menjadi 3 termin. Nah itu kalau memang itu dari jumlah yang 217 orang KPM itu akan digulirkan dari Januari sampai dengan Desember, ya secara aturan tidak menjadi masalah itu, karena memang dibolehkan. Kemudian misal kok nanti dibagi menjadi 3 termin, boleh. Itu bagaimana kemarin saya mendapatkan informasi. Artinya apa? Dari 214 orang itu dibagi menjadi 3 grup. Dari yang Januari ke bulan Mei, kemudian Juni sampai dengan Oktober, kemudian yang November sampai dengan Desember. Itu menurut informasi itu boleh. Nah,
Itu monggo saya kembalikan kepada bapak-bapak yang ada di dalam musyawarah tersebut. Itu mungkin itu gambaran dari kami, dan semua kegiatan yang dilakukan pada siang hari ini itu juga adalah salah satu dari program yang disampaikan oleh pemerintah. Demikian, maaf. Terima kasih Mas Ben penjelasannya. Intinya adalah kalau dimasukkan semua bisa 1 tahun jumlah ini estimasi sementara 2019 bahkan bisa lebih lagi dari RW4 ya. Nah tapi itu tadi bahwa penggunaan dana desa itu akan besar dan akan berpengaruh terhadap program-program yang sudah dituangkan dalam APBD tahun 2021. Kemudian dari rekan-rekan BPD silakan berpendapat nanti baru dari silakan ya. Kami saja terkait dengan dari data RW5 kenapa hanya 8 orang. Sebenarnya kalau mengacu kepada perhitungan yang belum diterima lebih dari itu. Jadi kesepakatan para ketua RT dan RW ketika musyawarah itu dia menentukan yang paling layak, karena mengingat mungkin kalau memang dihitung total semuanya mungkin bisa 300-an kalau termasuk dari RT RW 5 semua penerima daerah rumah penerima di tahun lalu masuk semua. Akhirnya lebih dari itu. Dengan pertimbangan itu para ketua RT di wilayah 5 dan para RT sepakat mengajukan yang layak menerima. Itu seperti itu. Dan untuk wilayah 3 kami telah berembuk dengan ketua RW dan ketua RT. Untuk wilayah RW 3 ini yang belum sama sekali menerima apapun termasuk bantuan dan itu hanya 6 orang, 6 kakak. Yang lainnya sudah pernah menerima. Kebanyakan kan dari bantuan-bantuan yang lain. Yang sama sekali belum terjamah itu banyak 6. Makanya kami ini mengusulkan hanya 6. Dan yang tahun kemarin itu 19 ya. Yang tahun kemarin tapi sudah menerima itu 19. Yang belum sama sekali 6 orang. Makanya kalau yang tahun kemarin dimasukkan dengan tahun ini berarti berjumlah 25 orang. Gitu. Terima kasih. Kemudian dari yang lain saya katakan. Oke, terima kasih. Langsung saja menanggapi dari Pak Karsmo. Ini sama-sama berbeda, boleh berpendapat. Boleh ya, boleh beda pendapat. Karsmo kemudian Mas Haryono punya pendapat itu. Kami dan saya dan Pak Edi juga nanti ini tentang calon penerima yang tadi disampaikan oleh Pak Hitam bahwa akan dimasukkan semua penerima BLT dana desa tahun 2020. Itu bagus, baik. Khusus untuk kata saya, kalau ya lain terserah. Ya. Kalau ada satu pun nggak masalah. Nah, kami dari BPD perwakilan dari RW4 ini sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Hitam itu sependapat sekali. Dan pertanyaan saya pada teman-teman BPD yang Mas Asmo dengan Mas Haryono ini kira-kira Anda itu bertanggung jawab apa tidak dengan warga masyarakatnya, kemudian pada RT-nya yang tidak hadir, yang hadir kan katanya cuma 1, kemudian Pak RW itu bisa mewakili atau tidak nantinya. Nah, itu harus dipertimbangkan. Kalau kira-kira Anda semua itu yang ada di sini bertanggung jawab pada warga masyarakatnya, mau apa masalah. Tapi nanti di kemudian hari ada komen dari warga masyarakat, loh bisa di Logaran jumlahnya sekian, di RW 6 sampai berapa? 40 lebih. Nah, ini nanti jadi permasalahan di kemudian hari. Apakah Anda bertanggung jawab dengan kemungkinan kejadian seperti itu? Monggo.
diperhitungkan. Iya. Karena mengingat semuanya itu saya tanya Pak RT, Pak RW, yang lain itu sudah menerima bantuan yang lain semuanya. Dan ini pun yang 6, ini pun satu rumah, tapi yang sudah mempunyai kakak sendiri, yang belum sama sekali. Ini orang tuanya sudah menerima bantuan beras, tapi yang ini anaknya masih satu rumah, sudah punya kakak sendiri, belum punya bantuan apa lagi. Kami masukkan yang ini. Yang lainnya, saya bicara dengan Pak RT, Pak RW itu katanya sudah menerima semua. Ya maksudnya yang menerima itu kan tahun 2020 kan dimasukkan. Iya dimasukkan. Iya tahun 2020 dimasukkan di tahun 6 ini. Yang dibayar ke dana desa. Iya bayar ke dana desa aja. Berarti cuma 6 tahun 2020. Iya, 25 semuanya. Ada berapa? 6. Penambahan 6 untuk tahun ini. Tahun kemarin 19. Totalnya berarti berapa? 25. 25. Iya. Totalnya 25. Iya. Oh, seperti itu. Iya. Ya. Sudah cukup materi. Ya, cukup. Silakan teman dari yang lain. Jauh saya Bapak Ibu beserta Musdesus yang saya hormati, tadi sudah dipaparkan dari berbagai narasumber termasuk dari Pak Kepala Desa. Jadi terkait dengan pengalokasian dana desa, tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam tanda petik kita perlu memberikan posisi pada aturan itu bahwa secara khusus BLT itu menjadi prioritas utama. Kalau sudah ada narasi prioritas utama, berarti kan tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh diotak-atik. Aturannya seperti apa? Ketika itu dijalankan, itu betul-betul berarti kita menjalankan aturan itu. Tetapi kemudian aturan yang menjadi prioritas utama kemudian kita siasati, justru itu berarti tidak menjalankan aturan. Yang jadi permasalahan gini, program-program bantuan dari pemerintah pusat dan yang lainnya berjalan setiap bulan. Tetapi bagi masyarakat yang menerima sumber dari dana desa kok hanya 3 bulan atau 4 bulan atau 6 bulan, berarti ada kekosongan bulan yang tidak bisa menerima. Ini secara psikis itu dia akan merasa kecewa. Loh, mereka malah sebulan yang nambah 3 bulan. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Bagaimana agar masalah kita sehat? Salah satu indikatornya juga masalah itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi kami berpikiran, ini saya boleh berbeda dengan Mbak Edi dengan yang lain, silakan. Ini saya membawa aspirasi masyarakat yang saya rasakan dan saya lihat langsung. Kalau berbicara pembangunan tidak ada selesainya. Tapi kalau masalah perut, kalau 2 hari 3 hari tidak makan bisa COVID. Apalagi dengan adanya pandemik ini, daya tahan lemah itu mudah sekali untuk meningkatkan orang menjadi COVID gitu. Jadi kami sebisa mungkin memperjuangkan, kalau itu sekarang ada data 200 sekian, itu kan belum dilakukan verifikasi. Nanti kan hasil verifikasi taksar itu berapa? Ya. Itu yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau saya sependapat, karena aturannya juga 12 bulan, ya kita gunakan 12 bulan. Ketika ada plot anggaran yang lain untuk infrastruktur pun sesuai dengan aturan, tidak boleh untuk membangun yang tidak memberdayakan masyarakat. Artinya ketika anggaran 50 juta, 20 juta minimal itu harus untuk bayar tenaga kerja. Itu. Jadi ketika sekarang tetap bangun tapi tidak sesuai dengan aturan, berarti kan menyalahi aturan. Contoh bangun aspal itu kan tidak mungkin biaya separuh diterima masyarakat. Paling masyarakat hanya melihat, kecuali mungkin talut, pondasi, itu mungkin bisa menggunakan tenaga masyarakat. Tapi kalau tahun ini mengaspal jalan, dananya dari dana desa, kemudian tidak menyerap aspirasi masyarakat untuk bayar tenaga 50% lebih, itu berarti kan menyalahi aturan. Ini terkecuali dana bantu, dana aspirasi monggo untuk ngaspal silahkan. Tapi untuk dana desa untuk tahun ini ya mohon dihargai aturan-aturan ini. Kalau kita taat kepada aturan pemerintah ya aturannya harus ditaati. Jadi bukan bagi saya tidak ingin desa membangun, bukan. Tapi aturannya seperti itu. Dan kami melihat di tahun 2021 ekonomi kita masih dalam kondisi tersiap-siap. Silakan nanti bisa dilihat lah. Itu. Jadi mohon dipertimbangkan terkait seperti hal ini sudah saya sampaikan pada awal-awal pembahasan bahwa plot anggaran untuk BLT itu minimal seperti tahun sebelumnya. Saya sudah menyampaikan hal itu.
Walaupun ini masih bisa kita lakukan perubahan-perubahan di APBD perubahan. Memang akhirnya ada pos-pos yang akhirnya bisa tidak terrealisasi 100%, tapi konsekuensi tuntutan karena menyelamatkan jiwa masyarakat, ekonomi masyarakat, ya apa boleh buat, tinggalkan dulu pembangunan tapi menyelamatkan jiwa masyarakat itu. Jadi kalau saya masih berasumsi atau berpendapat bahwa sesuai dengan aturan harus kita lakukan, jumlah diverifikasi dengan baik. Ketika memang itu secara administrasi tidak tepat dan mungkin dari sisi ekonomi itu dianggap layak, ya ini kemenangan dari tim verifikasi. Nah, contohnya umpamanya pedagang, Nun Sewu seperti tahun 2020 dulu di RW2 namanya Pak Amin itu kan usaha diajukan dapat. Kalau tahun ini kami tidak mengajukan itu karena mereka adalah petani, pedagang. Itu mungkin dalam kurun waktu ini dagangnya masih berjalan. Ini salah satu contoh loh. Tetapi yang lain-lain yang bekas tenaga kerja perantauan sekarang pulang belum punya pekerjaan, pedagang kantin itu juga perlu dipertimbangkan, pedagang asongan. Ini kan sampai hari ini belum bisa bangkit di Boten Paksirin. Bahkan pekerjaan keahlian tukang servis sekarang ada pekerjaan itu tidak mungkin panjenengan bisa kerjakan. Ini masih dirasakan ini dampak-dampak dari pandemi ini. Jadi kalau saya pribadi sebagai anggota PBB tetap berupaya, walaupun nanti keputusan pada Musdesus, kami tidak egois, apapun hasilnya yang nanti kita sepakati, kita hormati, kita hargai. Namun sebelum ada keputusan, saya masih memiliki argumen berapapun jumlah penerima calon penerima BLT harus disesuaikan dengan aturan 300 kali 12 bulan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari, karena melihat bantuan-bantuan dari BPN TPKH masih berjalan dalam waktu kurun 1 tahun di tahun 2021. Ataupun nanti mungkin ada, yang jelas bantuan itu masih, tapi sistemnya mungkin yang akan ada perubahan. Kalau kita mendengar kemarin Komisi 8 sudah mengundang Menteri Sosial, memang jenis-jenis bantuannya masih berjalan, tapi sistemnya mungkin yang akan diperbaiki. Tapi bantuannya masih berjalan. Itu yang dapat saya sampaikan. Jadi pada pimpinan sidang, kami masih berpendapat seperti itu. Berapapun warga masyarakat yang perlu kita bantu melalui dana desa yang berupa BLT, kami masih memperjuangkan penerimaan tetap 300 kali 12 bulan. Masalah hasil musyawarah kesepakatan seperti apa, monggo di keputusan ini yang akan menentukan. Tapi saya secara pribadi dan secara lembaga, saya anggota BPD, kami masih memperjuangkan seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih.